Halo sahabat bonsai, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali ya bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen. Channel yang saya buat bertujuan memberikan warna-warna baru, pola pikir yang berbeda, sisi pandang yang berbeda, tanpa meninggalkan apa itu sebuah tradisi dari bonsai itu sendiri tentunya. Agar memberi warna-warna baru dalam seni bonsai Indonesia, khususnya di Bali. Oke, jadi dalam episode kali ini atau kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan ke kalian sebuah bonsai yang baru saja saya buat sekitar seminggu yang lalu, yang bertema atau saya beri judul Octopus atau Gurita. Jadi keringannya ini seolah-olah itu sebuah tentakel-tentakel dari gurita itu. Ya, jadi dalam bonsai ini saya membuat sebuah aliran surrealisme atau surrealis tentang sebuah pemikiran yang berbeda, hayalan ataupun imajinasi yang saya rangkum dalam sebuah seni bonsai. Dan juga saya tetap di jalur Isisuki atau pohon yang tumbuh di celah batu. Ya, jadi dalam proyek ini saya dibantu oleh adik sepupu saya, Kadek Wage, ya. Dia sedang sedang tertarik tentang seni bonsai ini dan mulai belajar bagaimana melakukan penanaman, pruning dan segala macam. Ya, jadi karena sedang bersemangatnya, saya meminta dia untuk membantu saya dalam proyek ini. Jadi gimana, Dek? Ya, sangat senang lah, senang karena bisa dipanggil untuk membantu bikin bonsai ini. Saya sangat tertarik untuk belajar dalam bidang bonsai karena melihat yang satu ini sangat unik bagi saya. Ya, tentunya kedepannya juga akan belajar jenis-jenis pohon yang lain, Dek, ya. Ya. Artinya sebisa belilah dengan keterbatasan kemampuan bisa mengajari Kadek Wage tentang seni berbonsai. Memang agak sulit ya. Agak sulit, lumayan menguras otak. Ya, karena pertama kali saya suruh dia itu membantu dalam gaya surrealis. Memang gaya surrealis memang memerlukan imajinasi yang tinggi ya, kreativitas yang tinggi dalam sebuah gaya surrealis. Tapi dalam konteks berbonsai tentu saja kita tidak boleh meninggalkan apa itu sebuah drama alam. Karena acuan kita adalah membuat pohon tua di alam. Itulah sebuah dasar atau pola pikir sebuah kesenian atau kreativitas berbonsai. Jadi kalau kita melihat gambaran alam, ini kita tarik sudut pandang bahwa dua pohon ini atau pohon cemara ini tumbuh di bongkahan batu. Dengan adanya pohon-pohon yang di sampingnya atau pohon terdahulunya yang sudah mati dan mengering. Jadi untuk menguatkan sisi dari surrealisnya itu, saya membuat pohon yang kering ini menjulur ke bawah dan hanya rantingnya yang menyentuh tanah. Jadi pohon ini kelihatan mengambang. Dari beratnya sendiri, Kadek kemarin sudah menimbangnya, Dek, ya, sekitar kira-kira 30 kiloan. ya 30 kiloan. Jadi saya sangat tantangan terbesarnya adalah ranting ini yang menopang pohon atau batu ini 30 kilo, Dek, ya. Jadi Kadek sendiri sudah menimbangnya. Itulah walaupun kita membuat sebuah gaya surrealis atau apapun, tentu saja kita harus memikirkan masak-masak atau dengan matang apa yang terjadi ke depannya agar komposisi ini bisa bertahan dalam waktu yang lama. Jadi Kadek sudah menimbangnya, kemudian dia juga membantu saya dalam merakit dari keringan ini agar kokoh dan bisa kuat. Walaupun ini agak sedikit goyang, akan tetapi ini sangat kuat, deh. Saya akan menceritakan dari si pohon ini sendiri ya. Saya menggunakan jenis cemara sargenti. Ada dua pohon yang saya gunakan, yang saya gabung. Saya menggunakan satu pohon untuk sebuah tajuk bawah, bagaikan cabang pertama, dan satu lagi ke arah mahkota. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan merupakan satu pohon, tetapi menggunakan dua pohon. Pohonnya ini sendiri kepunyaan teman saya, namanya Gede dari Gianyar juga, yang meminta saya untuk merawat ataupun mengolah pohon ini menjadi sebuah bonsai. Dan kemudian saya memikirkan sebuah ide bagaimana memaksimalkan
dari bahan seperti ini. Kemudian terciptalah konsep gurita ini atau octopus ini. Jadi dalam cemara sargenti ini merupakan masih bahan sekali ya, bahkan sangat sederhana, belum pernah di wiring. Jadi betul-betul sebuah bahan. Ini adalah tahap pertamanya saya melakukan wiringnya dan melakukan pruning, dibantu juga oleh Kadek Wage. Jadi untuk kedepannya, ini kalau dilihat sekarang memang daunnya lumayan rimbun, akan tetapi sapnya ini masih sangat miskin, masih botak-botak, terdapat celah-celah yang banyak, jadi kurang rapat. Jadi untuk kedepannya harus melakukan pemupukan yang lebih intens, perawatan yang lebih spesial agar mendapatkan kerapatan masa datang. Dalam estimasinya mungkin menuju kerapatan 5 tahun dan kematangan ya lebih dari itulah, mungkin 10 tahunan atau 12-an. Dan untuk keringannya ini sendiri menggunakan cemara sargenti asli yang dapat dari Garut kalau tidak salah. Akan tetapi saat pengiriman terjadi kesalahan dan pohonnya mati. Saya juga menggunakan itu, artinya saya tidak membuang bahan dengan sia-sia. Saya akan tetap menggunakannya, mereuse-nya atau merecycle dengan tujuan sebuah drama alam dari ketuaan atau segala macamnya, agar pohon bonsai ini lebih terlihat estetik atau di bagian seninya itu lebih menonjol, karena saya menggunakan bahan yang sangat sederhana. Jadi saya harus menguatkan di bidang estetiknya. Tentu saja kematangannya bisa kita dapatkan dari tahun ke tahun dengan penanganan yang lebih intens tentunya. Jadi begitu sahabat bonsai, episode kita dalam kesempatan kali ini. Semoga kalian terinspirasi dan tidak bosan-bosannya mengikuti channel ini, Bonsai Elemen. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nge-like, bahkan yang sudah nge-share walaupun lewat Instagram ataupun grup-grup bonsai yang lainnya. Saya sangat mengapresiasi akan hal itu. Semoga kedepannya hal-hal seperti ini bisa muncul kembali dan meramaikan seni bonsai Indonesia. Dan saya juga sangat senang seperti Kadek mau belajar tentang hal-hal seperti ini. Itu sangat membanggakan bagi saya, karena generasi itu sangat penting, regenerasi itu sangat penting. Pendahulu, sekarang, dan nanti itu sangat penting. Apapun jenis berkeseniannya itu, kita memerlukan sebuah generasi agar bisa meneruskan apa yang sudah kita buat atau para senior yang sudah buat dahulu, kemudian mengembangkan dan semakin dalam agar mendapat sebuah proses yang sempurna tentunya dalam berkesenian bonsai. Oke sahabat, ikuti terus Bonsai Elemen bersama saya Donawayan.